Jam 6, Wulan sudah selesai membuat sarapan. Dia mendengar suara langkah kaki memasuki dapur. Sejenak dia menoleh, lalu mendapati kalau ternyata itu adalah suara langkah kaki Sam. Pria itu berjalan dengan kedua telapak tangan yang terkubur di dalam saku celana. Dia memakai celana pendek dengan baju kaos yang berwarna hitam. Sam menatap Wulan selama beberapa saat, lalu melangkah menuju meja makan dan menuangkan air putih ke gelas. Wulan pun meletakkan masakannya yang sudah matang ke atas piring, lalu membawanya ke meja makan. Aku tidak tahu kamu suka atau tidak. Tetapi, kalau mau, makanlah ini. Aku sudah membuatkan porsi lebih, ucap Wulan seraya menoleh ke arah Sam. Sam meletakkan gelas yang sudah kosong setelah barusan selesai minum air putih sampai habis. Dia menatap muffin Inggris beserta potongan daging dan telur yang dilengkapi dengan saus Hollandaise buatan Wulan. Di dalam hatinya, Sam memuji Wulan sebagai ibu yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Karena Wulan lebih memilih untuk memasak daripada membeli makanan siap saji, terima kasih. Aku sangat suka ini, sayang, ucap Sam dengan seulas senyuman manis di wajahnya yang sangat tampan. Wulan hanya terdiam mendengar ucapan Sam. Hatinya bergetar mendengar kata sayang yang sering diucapkan oleh Sam. Oh iya, Mas. Kamu pulang sekarang? Tanya Wulan sesaat setelah mereka selesai sarapan. Musir nih ceritanya? Sam yang sedang minum meletakkan gelasnya dan menoleh ke arah Wulan yang menatapnya dengan lekat. Bukan begitu. Nggak baik juga jika kamu menginap lagi di sini. Entar malah menjadi gunjingan tetangga, lirih Wulan yang merasa serba salah. Dia tidak berniat untuk mengusir Sam akan tetapi untuk mempertahankan pria itu tetap di rumahnya juga tidak mungkin. Baiklah. Aku pulang sekarang setelah mengantarkan twins sekolah. Hore! Akhirnya kita bisa berangkat sekolah sama ayah, ucap Hana sambil berdiri dari tempat duduknya. Gadis kecil dengan lesung pipi itu merangkul leher Sam dan mengecup pipi sang ayah dengan sayang. Kami sayang ayah, bisiknya dengan nada yang terdengar malu-malu. Ayah juga sayang kalian, jawab Sam seraya tersenyum penuh kebahagiaan. Mereka menikmati hidangan yang sudah disediakan di meja makan dengan penuh kebahagiaan. Pandangan mata Sam tidak beralih dari wajah Wulan. Wajah yang selalu dirindukannya setelah sekian lama tidak bertemu. Selesai, ucap Hana sambil berdiri dari tempat duduknya. Dia segera menyandang tasnya yang sudah disediakan di atas kursi. Mereka lantas mengambil tas masing-masing dan siap berangkat ke sekolah. Twins telah siap dengan tasnya seraya melangkah menuju pintu keluar. Wulan mengikuti langkah anak-anaknya dari belakang. Sam merangkul pinggang ramping Wulan secara mendadak hingga membuat Wulan terkejut. Kenapa sih, Mas? Wulan menatap Sam dengan bola mata yang melebar dan jantung yang berdegup kencang. Aku langsung pulang setelah mengantarkan twins. Tunggu kabar selanjutnya, yang penting jangan diurus perceraian kita. Aku akan membatalkan pernikahan dengan Anissa. Bersabarlah sebentar saja. Lirih Sam dengan menatap bola mata Wulan lekat. Dia menatap Wulan dengan penuh harapan. Selesai, ucap Hana sambil berdiri dari tempat duduknya. Dia segera menyandang tasnya yang sudah disediakan di atas kursi. Mereka lantas mengambil tas masing-masing dan siap berangkat ke sekolah. Twins telah siap dengan tasnya seraya melangkah menuju pintu keluar. Wulan mengikuti langkah anak-anaknya dari belakang. Sam merangkul pinggang ramping Wulan secara mendadak hingga membuat Wulan terkejut. Kenapa sih, Mas? Wulan menatap Sam dengan bola mata yang melebar dan jantung yang berdegup kencang. Aku langsung pulang setelah mengantarkan twins. Tunggu kabar selanjutnya, yang penting jangan diurus perceraian kita. Aku akan membatalkan pernikahan dengan Anissa. Bersabarlah sebentar saja, lirih Sam dengan menatap bola mata Wulan lekat. Dia menatap Wulan dengan penuh harapan. Lepasin dulu, Mas. Malu diliatin anak-anak, ujar Wulan seraya melepaskan tangan Sam dari pinggangnya. Matanya melirik ke arah pintu, takut jika anak-anak tiba-tiba muncul dan memergoki mereka. Jawab dulu,
ucap Sam dengan nada menuntut seraya memperkuat pelukannya. Iya, jawab Wulan dengan cepat. Iya apa? Tidak mengurus perceraian dan akan menunggu sampai kamu terlepas. Wulan menjawab dengan kesal. Bola matanya berputar-putar antara kesal dan takut ketahuan oleh twins. Bagus, sayang, bisik Sam seraya mengecup bibir tipis Wulan dengan pelan. Perlahan kecupan itu bertambah dalam hingga Wulan melepaskan pagutan mereka. Kamu benar-benar deh, Mas, gerutu Wulan seraya merapikan pakaiannya kembali. Aku sudah tidak sabar lagi, sayang, lirih Sam dengan nada manjanya. Matanya menatap Wulan dengan menyipit, wanita itu hanya terdiam mendengar ucapan Sam. Ada rasa bahagia di hatinya. Akan tetapi, Wulan tidak ingin menaruh harapan yang tinggi kepada Sam. Dia sudah cukup bahagia dengan adanya twins selama ini. Ditambah lagi dengan rasa kecewa yang pernah dirasakannya selama ini, Wulan takut berharap lebih kepada Sam karena takut kecewa. Dia sudah pernah kecewa dan terluka dalam dan pastinya dia tidak ingin semua itu terjadi kembali. Mengulang dan menyulam luka yang sama bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Wulan menatap kepergian twins seraya melambaikan tangannya. Tidak lama kemudian, dia masuk kembali ke dalam rumah untuk bersiap-siap berangkat ke restoran. Sudah beberapa hari dia meninggalkan pekerjaannya di restoran karena disibukkan dengan kehadiran Sam. Di lain tempat, Sam sudah sampai di sekolah twins. Sekolah yang merupakan taman kanak-kanak dan juga sekaligus sebagai penitipan anak. Rania, panggil Hana yang baru turun dari mobil mewah milik Sam. Gadis kecil yang dipanggilnya sontak membalikkan tubuh dan menatap ke arah Hana dengan terkejut. Hana? Kamu berangkat sama siapa? Seru Rania seraya berlari menuju gerbang. Gadis kecil itu segera dihalangi oleh guru mereka yang berdiri di depan gerbang untuk menyambut anak-anak yang baru datang. Sama ayah. Bu Wani, kami diantarkan sama ayah. Seru Hana seraya bergelayut manja di samping Sam. Perempuan yang dipanggilnya Bu Wani itu menoleh ke arah Hana dengan tersenyum penuh kelembutan. Wajahnya yang ayu membuat anak-anak betah berlama-lama di sekolah. Hari libur merupakan hari yang sangat panjang dan melelahkan bagi mereka karena tidak bisa bertemu dengan Bu Wani. Wah, ayahnya sudah pulang twins? Seru Bu Wani dengan penuh semangat seraya menoleh ke arah Sam. Wani terkejut melihat betapa tampannya wajah ayah twins. Ditambah lagi dengan sebuah mobil mewah keluaran terbaru sebagai kendaraan pribadinya. Perempuan itu tidak menyangka jika ayahnya twins sangat tampan dan juga kaya. Selamat pagi, Bu, sapa Sam dengan seulas senyuman manis di bibirnya. Selamat pagi juga, Pak. Bu Wani membalas seraya menganggukkan kepalanya. Ini ayah kami loh, Ran. Sekarang percayakan, jika kami juga mempunyai ayah, seru Hani dengan wajah yang terlihat sangat bahagia. Iya, percaya kok, ucap Rania seraya menarik tangan Hana untuk masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, twins masuk ke dalam setelah bersalaman dan mencium telapak tangan Sam. Sam melangkah pergi setelah semua anak-anak masuk ke dalam kelasnya dan pintu gerbang juga sudah ditutup. Pandangan mata Sam menatap lurus ke depan setelah duduk di depan kemudi. Dia masih teringat dengan raut wajah bahagia anak-anak yang memperkenalkan dirinya kepada teman dan guru mereka. Ada rasa kecewa di hatinya karena baru hadir sekarang di depan anak-anak. Namun, ada juga rasa menyesal di hatinya karena tidak serius mencari keberadaan Wulan selama 4 tahun ini. Padahal wanita itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sam menjalankan mobilnya dengan perlahan. Tidak lama kemudian, mobil mewah yang dikemudikannya sudah melaju di tengah ramainya ibu kota. Jalanan mulai terlihat macet di pagi hari. 3 jam kemudian, mobil mewah Sam sudah memasuki pekarangan mansion. Beberapa pelayan terlihat menyambut kedatangannya untuk membawakan tas yang dipegang oleh pria itu. Sam memberikan tasnya kepada pelayan untuk dibawa ke kamarnya. Baru pulang, Sam? Suara Mama Hadiana menyambut kedatangannya di pintu rumah. Iya, MAH. Nggak ke kantor sekarang? Nggak, MAH.
Aku capek dan mau istirahat sebentar. Nanti siang baru ke kantor, jawab Sam seraya melangkah menuju anak tangga yang akan membawanya ke lantai atas. Hari ini Mamah mau ke butik dengan Nisa untuk memesan gaun pengantin. Kemudian lanjut menyiapkan keperluan yang lainnya. Kamu mau ikut? Waktunya sudah semakin dekat. Mamah harap kamu tidak akan melakukan kesalahan nantinya. Mamah Hadiana menatap Sam dengan lekat. Dia memandang putranya dengan penuh harap. Hadiana sangat berharap agar Sam mempunyai pendamping lagi setelah kegagalan yang pertama. Iya, MAH. Mamah saja yang mengatur semuanya. Aku tidak paham dengan semua itu. Sekarang mau istirahat karena capek banget setelah menempuh perjalanan jauh, ucap Sam dengan alasannya. Baiklah. Kalau capek gak usah saja ke kantor. Kan di kantor sudah ada Reza. Nggak, Mamah. Aku capek dan mau istirahat sebentar. Nanti siang baru ke kantor, jawab Sam seraya melangkah menuju anak tangga yang akan membawanya ke lantai atas. Hari ini Mamah mau ke butik dengan Nisa untuk memesan gaun pengantin. Kemudian lanjut menyiapkan keperluan yang lainnya. Kamu mau ikut? Waktunya sudah semakin dekat. Mamah harap kamu tidak akan melakukan kesalahan nantinya. Mamah Hadiana menatap Sam dengan lekat. Dia memandang putranya dengan penuh harap. Hadiana sangat berharap agar Sam mempunyai pendamping lagi setelah kegagalan yang pertama. Iya, Mamah. Mamah saja yang mengatur semuanya. Aku tidak paham dengan semua itu. Sekarang mau istirahat karena capek banget setelah menempuh perjalanan jauh, ucap Sam dengan alasannya. Baiklah. Kalau capek gak usah saja ke kantor. Kan di kantor sudah ada Reza. Halo, sayang. Kamu lagi di mana? Sapa Mama Hadiana saat panggilannya sudah terhubung dan dijawab oleh seseorang yang berada di seberang sana. Lagi di tempat teman, Tante, jawab Nisa dari seberang sana seraya memberikan kode kepada seseorang untuk diam. Rencananya Tante mau memesan gaun pengantin. Sayang. Kamu bisa ikut nggak? Tante pilih saja, ya. Nisa lagi ada pekerjaan sama teman sebentar, ucap Nisa di tengah suara seseorang yang terus memanggilnya. Hadiana mengerutkan keningnya saat mendengar suara heboh yang sepertinya nada suara laki-laki. Akan tetapi, dia tidak mau ambil pusing dengan suara tersebut. Detik selanjutnya, dia memilih untuk tidak memikirkan suara-suara tersebut. Oh, baiklah. Ya sudah, kalau begitu Tante pergi sendirian saja. Kamu mau gaun yang seperti apa? Tanya Mama Hadiana dengan kecewa karena Nisa tidak bisa ikut dengannya. Tante saja yang pilih. Aku suka semua pilihan Tante, jawab Nisa dengan suara yang cukup tenang. Baiklah. Tidak lama kemudian, panggilan telepon pun sudah terputus. Hadiana masih mengingat suara pria yang tadi. Nisa lagi sama siapa, sih? Gumamnya sendirian, gak jadi pergi, MAH? Tiba-tiba Claudia mengejutkan Hadiana. Kesadarannya pun kembali dan melupakan Nisa yang entah sedang dengan siapa. Kamu mau kemana lagi sekarang? Tanya Mama Hadiana menatap putrinya yang baru pulang. Baru juga pulang, MAH, sewotnya dengan bibir yang maju ke depan. Bukan begitu. Kalau nggak ada keperluan lagi temani Mamah yuk. Ajak Hadiana yang malas pergi sendirian mencari gaun pengantin untuk pesta pernikahan Sam nantinya. Boleh, MAH, jawab Nisa seraya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Kita berangkat sekarang. Sahut Mama Hadiana seraya berdiri dari tempat duduknya. Wanita paruh baya yang masih terlihat sangat cantik itu melangkah menuju pintu keluar. Claudia mengikuti langkah kaki sang mamah dari belakang menuju ke mobil yang terparkir di halaman depan. Claudia sudah siap di depan kemudi setelah semuanya beres. Perlahan mobil keluar dari pekarangan mansion setelah satpam membukakan pagar depan. Tidak lama kemudian, mobil itu pun melaju di tengah ramainya jalan ibu kota. 20 menit kemudian,
Mobil yang dikemudikan oleh Claudia sudah terparkir di tempat parkir pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Mereka segera keluar dengan langkah tenang. Mama Hadiana langsung berjalan menuju butik sahabatnya yang ada di mall tersebut. "Hai, Jeng." Lama nggak bertemu, seru pemilik butik yang bernama Maya tersebut dengan wajah yang terlihat sangat bahagia menyapa Mama Hadiana. "Iya nih Jeng, maklum lagi ada kesibukan yang lain," ujar Mama Hadiana seraya memeluk dan mengecup pipi Tante Maya kanan dan kiri. Mereka merupakan sahabat baik semenjak bangku sekolah. Dan sampai sekarang masih berteman dengan baik. Bahkan sudah sama seperti anggota keluarga sendiri. "Iya, aku maklum saja sama wanita bisnis yang selalu sibuk," sahut Tante Maya dengan tertawa. Mama Hadiana juga tertawa mendengar ucapan sahabat baiknya itu. "Lihat-lihat dulu, Kla. Mana tahu ada yang kamu suka," ucap Mama Hadiana kepada Claudia yang dijawab dengan anggukan kepala oleh gadis cantik itu. "Gaun untuk siapa, Jeng?" tanya Tante Maya saat melihat Claudia sudah berpindah melihat deretan gaun yang terpajang di etalase. "Untuk calon menantu, Jeng." "Calon menantu? Maksudnya untuk calon istri Sam?" Tante Maya bertanya dengan nada terkejut bercampur bahagia. Dia langsung bisa menebak karena Hadiana hanya mempunyai 2 orang anak saja. Sudah pasti untuk calon istri Sam jika bukan untuk Claudia. "Iya, Jeng. Itulah masalahnya, calon istrinya tidak bisa ikut. Jadi rencananya Claudia saja yang mencobakannya. Badan mereka seukuran." "Tidak masalah, Jeng." "Oh iya, selamat ya. Akhirnya Sam mau menikah kembali setelah pernikahannya yang gagal. Kerja di mana calon mantunya?" Tante Maya mulai beraksi dengan mode keponya. Dia menatap Mama Hadiana dengan wajah yang penasaran. "Kerja di kota tetangga sebagai dokter, Mei," jawab Mama Hadiana dengan wajah yang sangat bahagia. "Wah, hebat banget kamu, Di. Pasti sebanding sama Sam." Secara Sam itu sangat tampan dan juga sudah mapan. Pasangan yang sangat serasi nantinya. Hati Hadiana bergetar mendengar ucapan sahabat baiknya. Sekilas ingatannya melayang kepada Wulan. Memang jauh perbedaan Wulan dengan Anissa. Akan tetapi, penyesalan itu masih ada di hati Hadiana karena salah satu penyebab kepergian menantunya itu adalah karena dirinya. Semoga mereka berjodoh, Mei. Doakan yang terbaik, ya? Pinta Mama Hadiana dengan raut wajah yang penuh harap. Dia sangat kasihan melihat Sam yang terpukul begitu dalam semenjak kehilangan Wulan. Hadiana menjadi salah satu saksi betapa Sam sangat berubah semenjak berpisah dengan Wulan. "Pasti aku doakan yang terbaik, Di. Kapan pestanya?" "Masih lama, Mei. Bulan depan. Tetapi aku mau mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari agar tidak mepet waktu nantinya." Tante Maya lantas mengeluarkan gaun koleksi terbaiknya. Dia mengeluarkan gaun super mewah yang biasa dipesan oleh anak pejabat dan juga pengusaha sukses seperti Sam. Sebuah gaun pengantin yang sangat mewah menjadi pilihan Claudia. Bol gaun putih dengan detail lengan panjang itu terlihat sangat indah dan pas di tubuh Claudia. Wajah Hadiana tampak terpesona menatap Claudia dalam balutan gaun mewah tersebut. Gaun dengan harga yang cukup tinggi itu sesuai dengan tampilannya yang mewah. "Ini berapa, Jeng?" tanya Mama Hadiana setelah Claudia selesai mencobakan gaun tersebut. 300 juta, Jeng, ujar Tante Maya dengan tersenyum. "Baiklah. Aku mau yang ini ya." "Oke. Langsung dibawa sekarang. Simpan di sini dulu. Lusa aku bawa Nisa ke sini biar dia bisa langsung mencobakan. Jika ada yang mau diperbaiki bisa langsung kamu kerjakan." Tante Maya menganggukkan kepalanya dengan patuh seraya meminta karyawannya untuk memindahkan gaun tersebut ke etalase yang lain. "Sepatunya sekalian, Kla," ujar Mama Hadiana seraya memperhatikan deretan sepatu yang terpajang indah di dalam etalase.
pilihan Claudia jatuh kepada sepasang stiletto heel dengan warna broken white yang dilengkapi dengan detail list mutiara di bagian depannya. Sepatu dengan harga 200 juta itu terlihat sangat mewah dan juga sempurna. Hadiana tidak main-main dengan persiapan pesta pernikahan Sam. Dia sudah mempersiapkan uang yang banyak untuk mengadakan pesta mewah tersebut karena Anissa adalah anak gadis sahabatnya. Ditambah lagi dengan profesi Nisa yang sebagai seorang dokter, tentu dia ingin yang terbaik untuk calon menantunya. Di tempat, Sam yang sudah berangkat ke kantor dari siang hanya duduk sendirian di depan meja kerjanya. Sudah 2 jam dia melamun sendirian memikirkan semuanya. Memikirkan langkah apa yang harus ditempuhnya hingga bisa menyelesaikan masalahnya dengan Wulan. "Masuk," ucap Sam saat mendengar ketukan di pintu ruangannya. Sekilas dia melirik kepada siapa yang masuk. Asisten pribadi sang ayah tampak sudah berdiri di depan mejanya dengan berkas lengkap yang ada di tangannya. "Ada apa, Pak?" tanya Sam dengan kening yang berkerut heran. Sekilas dia memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. "Sesuai dengan perintah Nyonya, saya akan mengurus perceraian Tuan dengan Nona Wulan. Silahkan dipelajari bahan-bahannya. Jika sudah paham, langsung tanda tangani. Saya akan mendaftarkan perceraiannya sekarang juga." Sam menghela nafasnya dengan dalam. Detik selanjutnya dia menghembuskan napasnya dengan sesak. Beban di dadanya terasa semakin berat. "Apa semuanya tidak bisa dibatalkan, Pak?" Ilhamdi menatap Sam dengan terkejut. Bola matanya menyipit di balik kacamata yang bertengger indah di atas hidung mancungnya. "Maksudnya apa, Tuan? Apa tidak bisa dibatalkan saja perceraian saya dengan Wulan? Kami mau memperbaiki semuanya." "Memperbaiki maksudnya? Apa Tuan sudah menemukan Nona Wulan?" Ilhamdi bertanya dengan terkejut. Dia menatap Sam dengan pandangan yang meminta penjelasan lebih lanjut. "Sudah, Pak. Dan Wulan bersedia untuk memperbaiki semuanya kembali." Sam mulai merancang kebohongan untuk meloloskan niatnya. Dia tidak mungkin mengatakan apa yang terjadi sesungguhnya bahwa dialah yang telah memaksa Wulan untuk mau kembali dengannya. "Loh, semenjak kapan, Tuan? Terus bagaimana dengan pernikahan Anda dengan Nona Anissa?" "Nyonya sudah mempersiapkan semuanya untuk acara pernikahan dan juga pestanya." Ilhamdi menjelaskan semuanya dengan perasaan yang berdebar-debar. Sam menatap lurus ke depan. Pandangan matanya seakan sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari asisten pribadi sang ayah. "Saya mau minta pendapat kepada Pak Ilham. Bagaimana sebaiknya? Pada intinya saya tidak mau bercerai dengan Wulan. Jadi, saya tidak bisa menikah dengan Anissa. Apa yang harus saya lakukan?" Ilhamdi menghembuskan napasnya dengan kasar. Di dalam hatinya dia berkata bahwa pekerjaannya akan bertambah rumit jika seperti ini. Tidak masalah. Tetap selesaikan berkas perceraiannya. Selanjutnya saya akan mendaftarkan berkas tersebut ke pengadilan. Nanti pas sidang, Anda bisa menjelaskan semuanya di sana. Pihak pengadilan yang akan membantu untuk rujuk dengan Nona Wulan. Jika sudah keluar putusan pengadilan, maka semuanya terserah Nona Anissa. Saya rasa mereka akan membatalkan pernikahan karena status Anda yang masih menikah. Sam mengangguk-anggukkan kepalanya dengan pelan. Menurutnya, ada benarnya juga ucapan Ilhamdi. Tetapi, Sam merasa ragu untuk memulainya. Bagaimana jika ternyata rencana tersebut tidak berhasil? Sedangkan yang meminta cerai di dalam surat ini adalah saya. Itu masalah gampang. Anda tinggal meminta Nona Wulan untuk mengajukan cerai ke pengadilan agama. Beres kan? Ilhamdi menjawab dengan cepat. "Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana jika Wulan keras untuk bercerai nantinya? Ntar putusan pengadilan malah menjatuhkan talak." Ilhamdi menatap Sam dengan kening yang berkerut. "Bukannya tadi Anda mengatakan bahwa Nona Wulan mau baikan dan memperbaiki semuanya?" "Iya, sih.
Perempuan kan kadang suka plin-plan. Mana tahu ntar dia berubah pikiran. Bisa gawat jadinya. Apa tidak ada cara lain untuk membatalkan pernikahan saya dengan Anissa? Ada. Jika Anda mau berkorban. Apa? Tanya Sam dengan cepat. Ilhamdi membisikkan suatu cara kepada Sam hingga mulut Sam terbuka lebar karena terkejut. Ide apa itu, Pak? Dengus Sam dengan kesal. Hanya itu satu-satunya cara. Silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Saya rasa semuanya akan berjalan dengan lancar jika Anda pintar memanfaatkan situasi. Jika berkenan, maka saya akan menyiapkan penerbangan. Sam terdiam. Dia berpikir sejenak. Kepalanya berusaha untuk mencerna ide yang diberikan oleh Ilhamdi. Rasanya memang hanya itu satu-satunya cara untuk terlepas dari tunangan dengan Anissa. Baiklah. Saya terima idenya. Cari tahu siapa pria yang suka kepadanya. Itu masalah gampang. Yang penting persiapkan stamina, Tuan, ujar Ilhamdi dengan tertawa pelan. Apalagi saat melihat raut wajah Sam yang tersenyum penuh arti. Dia bisa ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Sam. 4 tahun lamanya dia melihat Sam dalam penyesalan. Ilhamdi segera keluar setelah mereka selesai berbicara. Sam mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Tidak lama kemudian, dia sudah terlibat pembicaraan dengan seseorang yang berada di seberang sana. Siapkan berkas kunjungan kerja ke Bali. Re, ucap Sam kepada Reza yang baru masuk ke dalam ruangannya. Baik, Tuan. Berangkat kapan? Reza menjawab dengan patuh. Besok pagi kita berangkat ke sana. Jangan lupa bawa Raras juga. Perintah Sam terdengar tegas dan datar. Hal itu membuat Reza menjawab dengan patuh. Sekalian liburan? Nisa nggak diajak? Enaknya calon pengantin baru, goda Reza dengan tertawa pelan. Karena Nisa ikut makanya kamu bawa Raras biar nggak jadi obat nyamuk selama di sana, jawab Sam dengan ketus. Bola matanya menatap Reza dengan berputar jengah. Sam terlihat menghembuskan napasnya dengan kesal mendengar godaan sahabat baiknya itu.